Halo, selamat pagi saudara. Kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Pascal Siswari. Nah saudara, meskipun sudah lewat 2 hari karena Hari Anak Nasional jatuh di 23 Juli kemarin, tapi Kompas Bisnis hari ini akan masih dalam suasana Hari Anak Nasional. Nah hari ini Kompas Bisnis akan mengulas soal anak-anak Indonesia, terutama kita akan bahas dari sisi pendidikannya. Tapi sebelum kami akan berikan kepada Anda soal dana pendidikan terutama, kami akan berikan kepada Anda suara anak-anak Indonesia. Hai, nama aku Talura. Cita-cita aku mau jadi pelukis. Dadah. Halo teman-teman, aku namanya Tisa. Cita-cita aku mau jadi polisi, terus mau jadi dokter sama pemadam. Dadah teman-teman. What is your name? Abi Saleh. To be a YouTuber. Halo, nama aku Daru. Cita-citaku semuanya terus cita-citanya gigi terbaik gigi sama lompat-lompat sama terbang sama meluncur sama lompat lebih tinggi. Halo, nama aku Inara. Aku udah besar mau jadi bos. Halo, namaku Arkananta Bagas Wibawa dan cita-citaku jadi pemadam kebakaran. Halo, namaku Anggita. Cita-cita aku maunya jadi balerina. Itu tadi saudara suara sebagian kecil anak-anak Indonesia dengan beragam cita-cita lalu juga keinginan mereka ketika sudah dewasa nanti ingin jadi apa. Tapi sayangnya di Indonesia masih banyak sekali anak-anak yang kurang beruntung hingga bahkan memikirkan mau jadi apa gede nanti, mau apa cita-citanya saja tidak bisa dilakukan. Ditambah ternyata saudara, pandemi selama 2 tahun terakhir ini membuat kesenjangan anak-anak dari kelompok masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah semakin jauh rentangnya. Di mana anak-anak dari keluarga yang mampu bisa mendapat fasilitas belajar daring dengan cukup nyaman, sementara anak-anak dari keluarga tidak mampu kesulitan. Tidak hanya soal gadgetnya, tapi juga soal infrastruktur internetnya. Kami punya data, saudara. Kemendikbudristek ini mencatat sebenarnya ada penurunan angka putus sekolah dari 2021 dibandingkan dengan 2020. Di 2020 angka anak putus sekolah adalah 83 ribuan, turun di 2021 menjadi 75.303. Dari jumlah ini yang terbesar ada pada tingkat sekolah dasar atau SD. Angkanya bahkan mencapai 50% dari mereka yang putus sekolah di 2021, yaitu jumlahnya sekitar 38 ribuan. Baru kemudian ada di tingkat SMP 15.402 dan di tingkat ini di SMP jumlahnya ternyata meningkat dibandingkan pada 2020. Kenaikannya hampir 32% untuk anak-anak SMP yang putus sekolah. Berikutnya SMK 13 ribuan dan juga SMA juga sama-sama sekitar 13.800. Pertanyaannya, kenapa sih sampai putus sekolah? Apakah alasan biaya jadi faktor utama tingginya jumlah anak putus sekolah? Jadi tahun lalu lembaga PBB yang biasanya mengurusi anak-anak yaitu UNICEF ini mensurvei ada beberapa keluarga penerima keluarga harapan dan juga bantuan langsung tunai. Total yang disurvei ada 109.000 keluarga dan juga 145.000 anak di usia 4 sampai 18 tahun. Survei ini mau lihat alasan mereka sampai putus sekolah itu apa. Nah ini hasilnya. Jadi ada beberapa alasannya. Yang pertama, tidak ada biaya. Jadi masuk alasan yang cukup besar untuk kenapa akhirnya alasan putus sekolah. Lalu juga ada alasan karena emang gak ada keinginan, udah gak perlu sekolah ngerasanya anak-anak tersebut. Jadi tidak mau untuk meneruskan sekolahnya. Belum lagi ditambah kondisi dan faktor anak-anak ini banyak yang dipaksa untuk menikah dan juga bekerja untuk menjadi tulang punggung keluarga. Jadi dibandingkan mengeluarkan biaya untuk pendidikan mereka, keluarga tersebut lebih memilih mereka mencari pekerjaan lalu mendapatkan
pemasukan untuk keluarga mereka. Lalu juga ada karena pengaruh lingkungan tadi, dan yang terakhir adalah merasa cukup dengan pendidikan. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh nantinya mungkin jadi ibu rumah tangga, atau toh nantinya juga tidak bisa bekerja di tempat yang cukup baik. Ini adalah alasan yang didapatkan dari riset UNICEF yang dilakukan tahun lalu. Ada yang beruntung mendapatkan kesempatan untuk belajar, tapi ada juga yang tidak beruntung. Ada anak-anak yang masih putus sekolah, 70 ribuan tadi. Nah, bagi yang beruntung saudara, bagaimana sebenarnya cara untuk bisa mengatur dana pendidikan anak? Apalagi sekarang kayaknya biaya sekolah makin tinggi, inflasinya makin besar gitu untuk pendidikan ini. Nah, pagi ini Kompas Bisnis akan berbincang bersama perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi Mika Rini Sutikno. Halo Mbak Mika, selamat pagi. Selamat pagi, Oke. Bapak Salis. Mbak Mika, ini kayaknya pembahasan yang sebenarnya terus-menerus dibahas, tapi kadang terus-menerus lupa gitu. Gimana caranya untuk bisa ngatur strategi mengatur biaya pendidikan anak. Yang paling dasar dulu Mbak Mika, harus apa sih untuk bisa mengatur pendidikan anak dari jenjang yang rendah, mungkin TK, SD, sampai nanti pendidikan tinggi? Orang tua tentunya butuh perencanaan ya dalam hal mempersiapkan pendukung untuk anak supaya bisa mengikuti pendidikan. Nah, jadi kita dari sisi orang tua memang mau tidak mau harus menyediakan dananya. Tapi sebenarnya bukan cuma dana uang masuk sekolahnya saja, karena ada biaya bulanannya. Jadi langkah yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dulu biaya-biaya apa saja yang harus disupport oleh orang tua terkait dengan biaya sekolah anaknya. Jadi ada yang namanya biaya uang pangkal ya. Biaya uang pangkal ini biasanya dia ketika anaknya mau memasuki jenjang pendidikan sekolah yang baru. Jadi ada 5 setidaknya. Ada TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Yang paling mahal perguruan tinggi. Mungkin TK nggak wajib, tapi SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu harus disupport oleh orang tua. Nah, itu biasanya kita mempersiapkannya dengan cara menabung atau berinvestasi, karena bayarnya kan masih nanti. Jadi sebenarnya kalau kita persiapkan sejak dini, itu orang tua punya cukup waktu dan tidak terlalu berat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai biaya, ada biaya tahunan biasanya. Biaya tahunan ini dibayar oleh orang tua setiap tahun. Contoh, ada biaya uang seragam, ekstrakurikuler ya, itu biasanya tahunan selalu diminta. Lalu ada biaya bulanan. Biaya bulanan ini seperti SPP ya, kemudian juga mungkin biaya bulanan seperti transport, kemudian uang makan atau uang sakunya lah. Jadi setidaknya ada 3 kategori itu yang harus diidentifikasi orang tua yang memang perlu dipersiapkan. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui ketiga biaya tersebut, orang tua jadi lebih mudah dalam mempersiapkan biaya pendidikan untuk anaknya. Kalau uang pangkal tadi bisa investasi, tapi kalau uang tahunan dan uang bulanan Mbak Mika, apakah kita menyiapkannya dengan gaji bulanan kita aja? Ya, betul ya. Jadi begini, sebenarnya sumber dana untuk investasi dana pendidikan anak, untuk membayar biaya tahunan dan biaya bulanan, itu pada dasarnya sumbernya satu dari gaji. Nah, cuma gaji ini ada yang kita alokasikan untuk menabung biaya pendidikan anak, yang tadi SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Tapi itu yang kita alokasikan memang untuk membayar biaya tahunan. Contoh, biaya tahunan ini bukan cuma biaya uang anak dan biaya ekstrakurikuler setiap tahun yang diminta. Tetapi kita ada biaya tahunan, contoh kita mau bayar PBB. Ya. Kemudian misalnya kita mau bayar premi asuransi yang misalnya jatuhnya tahunan. Nah, ini memang perlu kita alokasikan suatu simpanan tersendiri. Bukan simpanan dana darurat, karena itu fungsinya berbeda. Jadi ada memang gaji untuk investasi, tapi ada juga yang dialokasikan untuk membayar biaya tahunan. Boleh berutang nggak sih Mbak Mika untuk bayar uang pendidikan tersebut? Tidak direkomendasikan ya, karena pada dasarnya yang namanya dana pendidikan ini adalah kebutuhan hampir seperti primer gitu, jadi harus ada, sehingga memang betul harus dialokasikan dari dana tunai kita yang ada.
hanya kalau terpaksa, dan itu pun kita harus memperhatikan kemampuan kita membayar kembali dan atau pelunasannya. Barulah orang tua boleh berutang. Tetapi sebaiknya gunakan dana yang ada, dana bina yang ada untuk membayar dana pendidikan anak Anda. Oke, kalau investasi yang tepat Mbak Mika, ini kan kita ada jenjang, mungkin kalau yang baru mau mulai nih anaknya sekolah masih ada waktu untuk mereka masuk SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Investasi yang tepat ini apa aja nih Mbak Mika untuk jangka pendek, menengah dan panjang berarti? Untuk investasi harus diketahui bahwa selalu ada risikonya, ya. Nah, risiko ini dapat diminimalisir oleh orang tua jika mempersiapkan investasi untuk dana pendidikan anak dalam jangka panjang, ya. Nah, dalam jangka panjang ini berarti seseorang ketika dia mempersiapkan dana investasinya akan membagi-bagi sebenarnya pilihan produk investasinya sesuai dengan jangka waktu kapan dana pendidikan tersebut akan dibayar. Nah, kalau untuk jangka pendek, orang tua dapat memilih produk investasi yang risikonya kecil, contohnya seperti reksadana pasar uang. Tetapi kalau orang tua perlu mempersiapkan dana pendidikan anaknya masih lama jangka waktunya, maka dapat mempersiapkannya dengan produk investasi yang memiliki return investasi lebih tinggi walaupun risikonya lebih besar, contohnya seperti reksadana saham. Jadi untuk tiap jenjang pendidikan, sesuaikanlah produk investasi yang digunakan. Terakhir nih Mbak Mika, ini sekarang juga banyak lembaga-lembaga atau kursus-kursus di luar sekolah yang menawarkan kegiatan yang nggak ada di sekolah nih, tapi bayarannya sebenarnya cukup besar gitu. Nah, ini bagaimana menghitung anggarannya Mbak? Apakah orang tua perlu atau tidak memasukkan anak itu? Ngitung anggarannya ini gimana? Sebenarnya tidak wajib ya, tetapi untuk pendukung, kadang begini, karena tidak semua orang tua itu menguasai mata pelajaran di sekolah, apalagi kan ya kurikulum sekolah itu selalu baru ya. Padahal anak itu mungkin saja ketika dia di sekolah belum memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, sehingga perlu diulang atau perlu dibantu di rumah. Nah, karena itu fungsi les atau kursus bimbingan belajar biasanya membantu anak untuk lebih memahami, melakukan pendalaman terhadap mata pelajarannya. Ya, nah kalau itu bisa dilakukan orang tua, tentunya bisa menghemat. Tetapi ketika tidak, tentunya mengambil tindakan untuk membayar bimbingan belajar itu boleh dilakukan. Nah, sumber dananya bisa dari gaji. Nah, karena itu mungkin ada pengeluaran di kelompok biaya lain yang mungkin perlu dikorbankan gitu untuk membayar biaya les tambahan ini. Nah, sekali lagi itu tidak wajib, bisa saja dilakukan oleh orang tua atau alternatif lainnya seperti mungkin zaman saya dulu membuat kelompok-kelompok belajar. Jadi kita tidak ada les tambahan, tapi kita sesama orang tua itu membuat kelompok belajar agar anak dapat belajar bersama-sama. Oke.